Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya sedang di kolam ya. Isinya lobster. Ini lobster tanggal 4 saya masukkan kemari. Dan alhamdulillah mereka sehat. Ini saringan belum pakai apa-apa ya, baru cuma pakai spon saja atau kapas filter. Bisa dilihat ya, ini air kolamnya lumayan jernih walaupun cuma pakai kapas spon saja, belum pakai filtrasi yang lain. Tapi untuk kenyamanan si lobster agar airnya sehat juga, kita akan membuat filtrasi yang agak baikan dari ini ya, dengan bahan-bahan yang ada seperti batu jiolit, apalagi itu karang jahe kalau ada ya. Kalau saya punyanya paling nanti ada batu alam dengan pasir malang ya, sama saja. Lava rock, pasir malang ya, sama-sama saja. Nah, nanti ini akan saya modif tempat ini ya. Ada satu lagi nih, saya kemarin beli 2. Kalau dari pabrikan kan cuma gini aja ya, kosong melengkung. Nah, ini nanti kita akan beri filtrasi ya dengan barang-barang yang ada yang manfaatnya sama. Intinya kan untuk filtrasi itu lapisan pertama ini paling atas itu adalah filtrasi mekanis ya, atau buatan serat-serat yang bisa menahan kotoran-kotoran yang besar ya. Layer kedua itu adalah filtrasi biologis ya, bisa berupa biobol, ringbol, bioring, ataupun dengan karang jahe. Nah, baru di sini chamber yang ketiga itu biasanya pakai filtrasi kimiawi ya, kimia yang biasanya pakai karbon aktif. Mungkin kalau yang sudah mahir, sudah hafal, itu akan menyehatkan kualitas air ya. Oke lah, tanpa banyak lagi waktu, kita ke tutorialnya. Oke guys ya, sambil ini tadi baru selesai ya, sayat-sayat sedikit ya, mumpung ada waktu, kelapa diurus juga. Nah, ini bahan-bahan yang kita perlukan adalah satu adalah kanister ya, ataupun tempat si ininya filternya ini ya. Ini bawaan pabrik, jadi satu paket itu sudah ada pompa, ini filter atas, tapi cuma begini aja ya, belum ada isinya. Ini kelengkapannya. Nah, karena nanti akan saya isi dengan pasir malang, biobol, batu jiolit, dan spon filter ya, filter spon ini. Ada yang lebih rapat dan ada yang agak kasar seperti ini. Mungkin itu aja alat-alat yang ada di rumah ya. Maklum, saya malas keluar. Yang ada aja di rumah, karena fungsinya sama aja untuk memfiltrasi air ya, agar dia tetap jernih dan airnya berkadar oksigen bagus dan pH-nya bagus ya. Jadi kalau cuma disaring dengan ini saja mungkin kotorannya kena ya, tapi dalam kadar amoniak di dalam air itu belum tentu tersaring. Nah, makanya ini kita tambahkan filter biologis, yaitu batu jiolit, biobol, dan pasir malang. Sebenarnya yang bagusnya itu ya pakai karang jahe. Biobol ada yang putih yang bagus. Ini karena yang ada di akuarium saya cuma ini. Kita akan masukkan, sebenarnya filter ini terlalu kecil ya.
saya kepikiran untuk membuatnya dari kanister ataupun bisa bekas itu ya, galon itu bisa juga, cuma harus isiannya yang harus banyak karena ini tempatnya kecil, juga barang-barang yang ditemukannya kecil. Nanti kalau ada waktu kita bikin di tempat yang agak besaran. Nah itu juga bagus, dari bekas es krim kita buat filter. Oke, lanjut kita eksekusi. Oke ya, sebelum kita lanjutkan, nah ini ada kopi, ada bolu ya dari istri tercinta, habis konten bikin bolu. Nah ini rezeki nih siang-siang. Oke, kita lanjut ke topik ya. Jadi karena ini adalah si filternya ini langsung ya, jadi tanpa hambatan, jadi takutnya apa, isian pasir malang itu jatuh ke kolam, makanya kita tambahkan ini ya, ini pipa seadanya ya. Nah ini pipa ukuran setengah, kita masukkan ke sini ya. Lagi-lagi karena saya tidak punya lem, kita ikat aja pakai karet ya, di seal, sama aja fungsinya ya. Yang penting dia agar tidak bocor ke bawah, karena lapisan bawah itu nanti kita akan isi dengan jadi seperti ini ya, karet kita, karena saya nggak ada lem sementara lama ya. Nah ini kita ikatkan di atas, kita masukkan dan kita kencangkan di bawah dengan karet lagi ya. Fungsinya agar air ataupun pasir malang yang di bawah tidak masuk ke kolam. Oke ya, setelah kita kasih karet di sini dan dia tidak gerak lagi ya, nah langsung kita isikan dengan ini ya, pasir malang, ataupun kalau yang lebih bagus lava rock ya, kalau bahasa Indonesianya batu apung. Jadi ini fungsinya adalah untuk sarang bakteri ya, jadi unsur-unsur. Nah, yang paling bagus itu ya sebenarnya karbon aktif ya, paling bawah, karena dia akan menyaring dan merubah atau menyerap kadar amoniak dari kotoran-kotoran yang dari akuarium. Seperti ini ya. Lanjut kita masukkan biobol, kita susun serapi mungkin. Nanti ya kalau ada waktu saya berikan lagi biobolnya. Nah ini adalah batu zeolit ya, jadi ini fungsinya adalah untuk bakteri, sarang bakteri yang nanti akan mencerna dari kotoran-kotoran yang tersaring. Jadi ini mungkin ya, semaksimal mungkin difilter sehingga amoniak ataupun unsur-unsur seperti metan itu kan tidak membunuh, kadarnya bisa berkurang. Nah ini seperti ini ya, kita masukkan. Nah ini lapisan berikutnya. Kenapa sih harus pakai ini sebenarnya ya, karena ini adalah untuk sarang bakteri baik ya, yang akan mengurai. Ini batu zeolit ya, kita susun lagi. Nah nanti kalau sudah berjalan
Nah ini nggak usah sering-sering diganti ya, ataupun nggak usah sering-sering kita istilahnya kita cuci, jangan, karena dia adalah sarang dari ini ya, bakteri yang baik. Nah, ini kan inlet ya, air masuk dari kolam, dari pompa, dia akan masuk ke filter yang pertama, yaitu biologi yang mekanis dulu ya. Nah ini adalah sekat ya, sekat agar dia tetap seperti ini. Nah, begitu air masuk kepada mekanis, dia akan kotoran-kotoran kasar itu akan terserap di spon ini ya, ataupun busa, filter busa ini. Nah, baru airnya nanti setelah tersaring kotoran kasarnya akan tersaring di filter yang kedua, yaitu filter biologi. Nah, dari sini ini nanti akan dicerna oleh bakteri-bakteri yang telah kita siapkan rumahnya ini. Oke, seperti itu, simple ya. Kita gunakan yang ada di rumah saja. Kalau ada bahannya sih lebih bagus ya, kita seperti yang ini, murah-murah kok ya sebenarnya ya. Kalau untuk barang-barang bisa untuk akuarium itu tidak terlalu mahal ya, terjangkau. Ini wadahnya terlalu kecil sebenarnya, nanti saya akan buat yang lebih besar untuk di akuarium. Water inlet masuk dari pompa ya, masuk dari pompa di filter pertama ya, ini filter pertamanya. Nah, dia nanti akan tersaring untuk kotoran-kotoran yang kasar, disaring oleh filter mekanis. Yang kedua, nah nanti dia akan tersaring oleh batu zeolit, ring biobol, ataupun kalau punya kita pakai ring ball. Dan yang paling bawah adalah kita gunakan pasir malang ya, pasir malang. Ini untuk rumah bakteri agar dia nanti bersarang dan membersihkan air, mengurangi kadar amonia dan metan ya, sehingga air akan tetap mengandung oksigen yang dibutuhkan oleh ikan atau lobster yang kita pelihara di dalam kolam, sehingga airnya akan tetap jernih dan sehat. Oke, seperti itu ya, simple dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Tapi kalau lebih bagusnya ya kita sediakan semaksimal mungkin untuk pembuatan filter ini, karena ini yang ada di rumah ini kita gunakan dulu seperti ini. Nanti saya akan buat yang lebih besar agar hasilnya lebih maksimal. Oke, demikian. Setelah ini akan kita coba di kolam ya. Oke ya, ini yang belum kita tambahi filter biologi ya. Nah ini akan kita cabut inletnya dan kita gantikan dengan yang tadi kita sudah rakit ya.
Nah seperti ini ya caranya ya. Nah, jadi kotoran tersaring di busa atau spon pertama ya. Nah, dia akan tersaring ke bawah pada filter-filter biologi yang antara lain adalah biobol, batu geolit, dan pasir malang. Nah, ini adalah hasil keluarannya ya. Jadi otomatis dia juga menghasilkan gelembung udara atau oksigen yang dibutuhkan oleh lobster ya. Nah, ini akan menyaring ataupun menetralkan kadar-kadar racun dalam kolam ini. Walaupun sebenarnya dengan seperti ini kotorannya tersaring ya dan airnya tetap jernih. Ini udah hampir dari tanggal 4 ya, sekarang tanggal 20, berarti hampir 3 mingguan ya. Ini masih tetap jernih. Ini belum pernah saya kuras, cuma dengan menggunakan filter yang mekanis saja ya, dengan busa spon filter ini kotorannya tersaring bagus seperti itu. Jadi ini mesinnya narik air, disaring oleh filter pertama dan filter biologis nanti yang akan menetralkan kadar racun dalam air dalam kolam ini. Mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini ya. Sekarang bidangnya beda lagi, bidang perikanan. Nah itu, kalau ada kritik saran tolong ditulis di kolom di kolom komentar, karena saya masih belajar ya, belajar di segala bidang. Nah, ini adalah hampir sebulan mereka beradaptasi, dan air yang saya gunakan ini adalah air tanah ya, air sumur. Saya nggak punya alatnya untuk mengukur pH, untuk mengukur DNS ataupun apa, tapi yang penting lobsternya hidup ya. Dan ini filter ini terlalu kecil ya, terlalu kecil untuk ukuran mereka, tapi yang penting tersaring dulu lah, karena untuk belum ada waktu ya, kendalanya waktu. Saya kerja, tapi saya akan usahakan untuk buat yang lebih bagus lagi. Dan alhamdulillah ini mereka bisa beradaptasi. Nah, mereka lincah dan mereka sehat ya. Alhamdulillah mereka bisa beradaptasi dengan air yang di kolam ini. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.